Halo pemirsa, kali ini saya akan membahas tentang bagian-bagian dari sebuah solder. Nah, ini solder ini kita akan coba buka, kita preteli ya. Nah, preteli itu bahasa apa? Nah, ini yang nampak dari luar, ini kabel daya. Nah, fungsinya buat menyalurkan arus listrik ke dalam solder. Ini gagang solder sebagai pegangan. Kemudian, nah ini terbuat dari bahan ABS plastik. Kemudian di sini di dalamnya ada elemen pemanas. Dan ini mata solder. Ini mata soldernya bentuknya runcing. Nah, kita akan buka bagaimana dalamnya. Ini saya buka mata soldernya. Jadi ini dua, ini sebenarnya yang satu untuk menekan mata solder, satunya untuk mengikat antara elemen pemanas dengan batang di sini. Nah, ini bentuk dari mata soldernya. Kemudian akan kita lepas. Nah, ini solder ini ada lampu indikatornya di sini. Ini bagaimana membukanya ini? Ah, ini masih ada satu. Pokoknya bautnya dibuka semua. Ya. Nah, ini dibuat apa? Simpul ini ya. Ini fungsinya itu agar tidak tertarik kabel ini. Kalau pas ketarik itu ya, itu hanya mentok di sini. Jadi antara sambungan ke elemen pemanas ini tidak bisa putus. Oke, simpulnya coba dilepas dulu.
Ini juga akan saya lepas. Nah, ini di sini elemen pemanasnya. Ini kabelnya dihubungkan ke sini. Nah, ini pada solder yang saya buka ini ada lampu indikator. Ya, jadi lampu indikator ini berfungsi untuk memberikan tanda kalau solder ini terhubung dengan arus listrik. Ini elemennya. Nah, elemennya ada di sini ya. Ini elemen ini bisa diganti. Jadi kita bisa mengganti elemen ini seumpama elemen sudah mati atau tidak bisa panas. Ini elemen bisa diganti. Elemen juga ada yang berdaya 25, 30, 35 atau 40 watt. Ini kalau 60 watt ini lebih besar dari ini. Karena ini yang 220 ohm, 220 volt, 400 watt. Jadi tipe solder ini adalah solder dengan panas yang tetap, yaitu solder yang panasnya sudah ditentukan. Nah, ini seperti ini bagiannya. Ini coba saya rakit lagi. Nah, ini sudah seperti ini. Ini saya pasang dulu. Kemudian ini simpulnya ini saya pasang lagi. Jadi sekali lagi simpul ini fungsinya agar kabel ini tidak tertarik, agar bisa mentok waktu tertarik ya. Yeah. Nah, ini walaupun solder ini merupakan solder dengan panas yang tetap, tetapi kita masih bisa mengatur panasnya walaupun hanya sedikit ya.
Jadi solder ini bisa kita sesuaikan. Seumpama ini kita gunakan yang 40 watt ya, 40 watt, kemudian kita akan menggunakan solder ini untuk mensolder untuk menyambung sesuatu. Nah standar seperti ini ujungnya. Nah seumpama kita akan membutuhkan untuk mensolder komponen yang rentan terhadap panas, jadi hanya membutuhkan panas yang lebih rendah. Nah ini bisa digunakan cara yaitu menggeser mata solder ini dikeluarkan. Nah ya, yang pertama awalnya seperti ini ditarik keluar. Nah dengan ditarik keluarnya mata solder ini akan lebih panjang. Yang pertama, pemanasan di dalam elemen ini akan lebih sedikit. Jadi bagian mata solder yang dipanaskan di dalam elemen itu lebih sedikit. Kemudian mata solder yang bersinggungan dengan udara di sini akan lebih banyak. Jadi sini pemanasannya sedikit, di sini panas yang terbuang lebih banyak, maka ujung solder ini panasnya akan berkurang. Nah seumpama sebaliknya kita akan menggunakan solder ini untuk menyambung sesuatu dengan panas yang lebih lagi. Nah ini yang standarnya seperti ini bisa kita masukkan lagi, kita pendekkan. Nah ini bisa kita pentokkan seperti ini. Dengan pendeknya ini, maka bagian mata solder yang dipanaskan di sini akan lebih banyak. Jadi mata solder akan menerima panas yang lebih dari sebelumnya. Kemudian di bagian ujung di sini yang terbuka ini hanya sedikit. Jadi yang bersinggungan dengan udara ini cuma sedikit. Otomatis ini panas yang keluar atau panas yang dilepaskan itu akan lebih sedikit dan menyebabkan ujung mata solder ini akan lebih panas. Jadi untuk mengaturnya yaitu dengan mengatur panjang pendeknya ujung mata solder. Ini akan saya buat standarkan lagi. Ya. Ini dengan solder yang standar. Kemudian pada saat kita akan menggunakan solder, nah kita cek dulu ini solder ini aman atau tidak. Ya, yang pertama kita gunakan multimeter. Ini saya gunakan multimeter, saya hubungkan ke ohm. Nah sekarang di sini ada antara ujung sini kabel ini dengan elemen pemanas itu terjadi konslet apa enggak. Nah kita tempelkan. Nah di sini ada 10 mega, sekitar 11 mega, berarti tidak terhubung ini ya. Satunya lagi ini hanya 3,4 mega, jadi tidak terhubung. Nah solder ini aman. Kemudian kita akan cek di keduanya sini untuk mengecek ini elemennya masih nyambung apa enggak. Ini 1,4 kilo ohm, jadi elemennya masih nyambung. Nah kalau
kita mau gunakan solder ini, kita cek di sini. Loh kok ini nyambung mama ya. Ini saya ubah. Ini kalau terhubung dia nyambung bunyi. Nah, ini enggak bunyi, berarti enggak nyambung. Kalau ini nyambung jangan pernah dipakai, karena ini akan nyetrum, akan terjadi sengatan listrik. Nah itu sangat bahaya. Bahaya untuk yang menyolder, juga bahaya untuk komponen yang disolder. Kalau komponennya hanya sampai tegangan maksimal 12 volt, kena tegangan 220 volt, itu nanti akan rusak. Nah kalau sudah dipastikan solder ini aman, ini kita bisa panaskan. Kita cek. Kita colokkan dulu. Nah di sini lampunya hidup ya. Kelihatan nggak ini ya? Lampunya hidup. Kemudian di sini, nah ini mulai panas ini, mulai panas. Kemudian untuk solder yang masih baru, ini kebetulan sudah saya gunakan ya. Jadi kalau dia masih baru, elemennya itu masih baru, waktu pertama dipanaskan seperti ini akan keluar asap. Jadi elemen itu akan memanaskan bagian isolatornya. Nah itu akan keluar asap. Itu kalau pertama dipanaskan atau solder masih baru. Tetapi nanti lama kelamaan asap itu akan hilang dan tidak akan berasap lagi. Nah ini penggunaan dari untuk keselamatan penggunaan solder dan bagian-bagian soldernya ini sudah dijelaskan. Nah nanti di video berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan solder dengan benar. Sekian video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan terima kasih.